Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B meneruskan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan KD 3.6 dan 4.6. Pada tumbuhan dan hewan ya. Oke, jangan lupa ikuti konten ini sampai selesai. Biar nggak gagal paham, biar ilmunya jangan di skip tidak gagal paham ya. Karena ini bermanfaat, dan juga nanti kalau ini dirasa ingin membantu Pak B, ya itu tekan tombol like, subscribe, dan tekan loncengnya. Biar apa? Biar bisa mengikuti konten Pak B. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan manusia. Oke, mari kita ikuti. Tumbuhan, pengertiannya adalah proses, merupakan proses pertambahan volume karena adanya pembesaran sel dan penambahan jumlah sel, dan tidak dapat balik atau bersifat irreversible. Tidak dapat balik, tidak dapat gede, jadi kecil lagi itu nggak dapat, jadi terus gede terus ya. Dan pertumbuhan ada dua macam, ada yang tidak terbatas dan yang terbatas. Kalau terbatas pada manusia, hewan itu terbatas. Jadi mentoknya sampai itu. Tapi kalau pada tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, tidak terbatas. Anda bisa melihat pohon pinus, pohon beringin, itu kan bijinya kan kecil sekali. Bahkan ada cerita, ada orang yang ngeyel sama Tuhan, loh kenapa labu yang pohonnya kecil, buahnya besar? Nah, labu ya. Sementara pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil, bijinya kecil-kecil. Nah, terus itu sok protes begitu ya, protes sama Tuhan. Oh, Tuhan itu berarti kurang bukan arsitek yang bagus ya itu. Ternyata suatu saat dia itu tidur di bawah pohon beringin yang rimbun, kejatuhan, tidaklah kejatuhan pas itu bijinya kepas di hidungnya. Wah, bangun toh, kaget kan? Ya, baru dia sadar, oh iya ya, coba kalau misalnya pohon beringin itu bijinya sebesar labu atau buahnya sebesar labu, sudah jadi apa ya wajah saya. Nah, itu contoh, itu hanya ekspresi sesaat. Nah, jangan suka ngeyel pada ciptaan Tuhan, disyukuri saja, dinikmati dengan mengucap subhanallah ya. Kalau umat Islam begitu, kalau umat yang lain kata-kata yang lain mungkin berbeda, tapi nggak masalah ya. Oke ya. Terus bersifat kuantitatif. Nah, kuantitatif bisa diukur, besar, panjang, berat, itu kan bisa diukur dari manusia kan juga bisa, tumbuhan juga bisa dari besar, panjang, berat. Manusia kan mudah, oh tingginya berapa, beratnya berapa, oh berarti sudah bertumbuh. Sedangkan perkembangan, proses diferensiasi, pematangan organ, peningkatan menuju kedewasaan, dan berfungsinya organ-organ reproduktif. Kalau tadi pada manusia itu berfungsi organ reproduktif, kalau yang cowok ya jadi cowok, yang cewek. Kalau pada tumbuhan sudah mulai berbunga. Karena bunga itu adalah ada sel kelamin jantan berupa benang sari dan sel kelamin betina berupa putik. Kalau manusia ada cewek, ada cowok, ada betina, ada jantan. Kalau hewan ya, jadi yang jantan menghasilkan sel sperma, yang betina menghasilkan sel ovum atau sel telur. Bersifat kualitatif, tidak bisa diukur ya. Oke, ini contoh sekarang tanda tumbuhan perkecambahan. Nah, adalah proses perubahan fisiologi biji dari bentuk dorman atau tidak aktif ke bentuk semai, setelah melalui perkembangan sedemikian rupa ditandai pembentukan radikula dan kaulikulus serta plumula. Radikula itu nanti calon akar, plumula calon batang. Nah, ada dua jenis jambah, yaitu hipokotil dan epikotil. Hipo itu di bawah, contohnya jagung, itu kan nggak keangkat ya. Nah, kalau yang ini kacang itu berarti keangkat, nanti namanya epikotil. Di atas atau epigeal ya, epigeal, hipogeal.
ini ya kapri itu kan naik baru ada. Tapi kalau jagung kan di bawah baru dia tumbuh daun dan lain sebagainya. Faktor-faktor, nah ini pengertian sebelum faktor-faktor, pengertian dormansi biji. Dormansi itu kenapa kok biji tidak aktif, namanya dormansi ya, adalah kondisi biji yang masih hidup tapi tidak aktif, berada dalam kondisi kering atau kelembabannya kurang. Karena faktor untuk berkecambah kan saat ini adalah lembab. Jadi kalau kering nggak akan berkecambah. Makanya biji-biji kan biasanya dijemur biar untuk dormansi lama, biar tidak berkecambah. Coba dalam keadaan lembab langsung berkecambah. Paling mudah ya mengecambahkan tauge atau kacang hijau atau ya itu kan mudah sekali. Kasih air, dibiarkan, direndam, dibiarkan tutup, nanti berkecambah. Faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan ini baik manusia maupun maupun tumbuhan, terutama tumbuhan. Tumbuhan. Faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal ada kemasakan biji, ukuran biji, absorpsi, ada tidaknya zat penghambat. Eksternal suhu udara atau U2 dan air. Ini jadi faktor yang mempengaruhi tadi perkecambahan tadi atau pertumbuhan tadi. Jadi dari sifat biji yang tidak aktif menjadi biji semai atau aktif. Pertumbuhan ada dua, yaitu pertumbuhan primer, pembelahan pada jaringan meristem ya, yang akan membentuk batang, atau di akar dan di batang, atau membentuk batang, membentuk akar. Itu kan pembelahan terus menerus sehingga menjadi besar, mengalami penambahan ukuran. Jadi kan sel akar itu kan akan jadi besar, semakin besar batangnya, akar juga mengikuti semakin besar. Itu namanya pertumbuhan. Itu primernya itu terus membesar. Nah, pertumbuhan sekunder, pertumbuhan yang diakibatkan adanya pembelahan sel-sel pada jaringan kambium. Jadi besarnya menyamping. Nah, makanya ada orang itu besarnya menyamping, kan pertumbuhannya sekunder, bukan ke atas. Jadi semakin tinggi itu primer ya. Tumbuhan yang tadinya kecil, biji menjadi semakin tinggi, itu namanya primer. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Satu, faktor internal, yaitu gen dan hormon. Jadi kalau tumbuhan atau hewan itu kan gennya seperti apa? Kalau tetuanya atau orang tuanya atau induknya itu kecil, ya anaknya ikut kecil karena gennya seperti itu. Hormon, kalau kekurangan hormon atau kelebihan hormon ada dua, ada gigantisme atau kerdil. Ada yang kerdil, ada yang tinggi sekali. Bahkan di TV ada orang yang tingginya di atas 2 meter, tapi ada orang yang tingginya hanya di bawah 1 meter. Ada banyak itu komunitas pendek itu ya. Itu ada 60 cm, 70 cm, ya 80 cm itu ada orang yang, ada juga yang 2 meter lebih. Itu namanya faktor gen dan hormon. Untuk hormon, nah ini ada satu auksin. Nah, ini penemunya adalah Fritz Wen 1926. Nah, menghambat pembentukan tunas samping, memacu pertumbuhan akar liar pada batang, itu ya. Terus memacu pertumbuhan akar yang di secara stek, itu memacu pertumbuhan akar, memacu berbagai sel tumbuhan, menghasilkan etilen. Itu adalah hormon auksin. Yang kedua, giberelin, ada biji, daun, akar. Nah, fungsinya memacu pemanjangan batang, mematahkan dormansi biji. Itu hormon giberelin ya. Mempercepat munculnya bunga, merangsang proses pembentukan biji, menyebabkan perkembangan buah tanpa biji, ada buah tanpa biji, dan menunda penuaan daun dan buah. Jadi kalau menyebabkan buah tanpa biji itu
mungkin pada saat itu manipulasi dengan diberi gibberellin yang banyak pada bijinya, sehingga sehingga induknya tadi berbiji tapi keturunannya tidak berbiji, seperti semangka tanpa biji, melon tanpa biji, jambu tanpa biji, bukan jambu biji ya. Tuh, menunda penuaan daun dan buah. Ini kan juga sama, misalnya menunda pematangan buah kan bagus, ya buah sudah matang tapi tidak cepat busuk kan, misalnya pengirimannya jauh, pengiriman keluar kota dan sebagainya, itu tidak cepat busuk. Dan yang ketiga, hormon sitokinin, fungsinya memacu pembelahan sel, memacu pembentukan kalus, menunda penuaan daun dan buah, hampir sama dengan gibberellin ya, memacu pertumbuhan kuncup samping dan memperbesar daun muda. Oke, terus yang keempat adalah asam absisat, fungsinya mempertahankan masa dormansi. Tadi kan ada kebalik-kebaliknya, jadi ada berlawanan dengan yang lain. Mempertahankan diri jika dalam keadaan ekstrim, merangsang penutupan mulut daun atau stomata atau stoma ya, kalau satu, kalau banyak stomata. Pembentukan zona absisi, menyebabkan pengguguran daun, bunga dan buah. Kalau ekstrim kan untuk mempertahankan hidupnya, nanti buah daunnya ini digugurkan saja kan, seperti itu. Yang kelima adalah hormon kalin, berperan dalam merangsang pertumbuhan organ. Ada antokalin itu bunga, ada filokalin daun, ada kaulokalin batang, dan rizokalin itu untuk akar. Yang keenam adalah gas etilen, dikeluarkan oleh bagian tumbuhan busuk, terutama buah, berperan dalam pengguguran bunga dan daun. Gas etilen bersama auksin dapat merangsang proses pembungaan. Biasanya kan kolaborasi antara auksin dengan gas etilen dicampur akan merangsang pembungaan. Mungkin bisa dipakai pada aplikasi pada orang-orang yang berbisnis atau berbudidaya pada tanaman hias yang harus dilihat bunganya, kan bisa ini ya. Oke, tuh mungkin seperti itu. Oke, bisa juga dimanipulasi seperti itu. Jadi berbunga terus kan begitu, kan manipulasi. Asam traumalin, nah ini berperan dalam proses pembentukan kembali sel-sel yang rusak jika jaringan tubuh terluka. Jadi kan ada terluka kena benda tajam dan sebagainya, tuh nanti dia akan menutup sendiri. Nah, itu namanya asam traumalin. Terus batasin, ditemukan pada gadung. Pada gadung ini, jika terkumpul pada kuncup atau tunas, pertumbuhan akan terhambat. Ini ada pada gadung atau tanaman gadung ya. Itu juga kalau memasaknya juga harus hati-hati karena itu memang sangat beracun, harus berkali-kali. Tapi punya ya Simpah yang sering buat siping gadung, jadi diuncai dulu, diiris-iris, dikukus, nanti dicuci pakai abu, dijemur, nah baru digoreng gitu ya. Terus asam jasmonat, nah ini ada asam yang baru ya, namanya jasmonat atau minyak melati, berperan untuk memacu proses penuaan biar cepat tua dengan asam ini ya, minyak melati atau jasmonat, mungkin dari kata-kata jasmin begitu ya. Oke, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan eksternal, tadi kan internal ya, gen dan hormon. Nah, eksternal ada cahaya, ada oksigen, ada suhu udara, kelembaban tanah, baik struktur, tekstur, dan bahan organik. Itu adalah faktor eksternal. Cahaya, ada tumbuhan hari panjang, contohnya gandum, lebih dari 12 jam. Makanya di Indonesia kan kurang dari 12 jam. Ada hari pendek kurang dari 12 jam, contohnya kerisan. Sedang, nah, tebu. Ada yang netral, tomat, cabai itu netral. Mau harinya panjang, mau pendek, mau hujan, mau terang, mau kemarau, itu tetap berbunga. Jadi kalau hari panjang itu untuk mendapatkannya harus memang menggunakan hari yang panjang penyinarannya. Oke, seperti itu.
Semoga bermanfaat. Oke, nanti kasih tugas ya tentang percobaan. Silahkan membuat percobaan atau mengecambahkan tanaman ya, mengecambahkan tanaman. Nah, silahkan tanamannya apa ya? Paling gampang adalah kacang hijau. Ya, paling gampang kacang hijau. Tapi ada kacang hijau yang dikasih, ada 3 ya, ada kacang yang dikasih air, tanpa air, dan airnya penuh. Jadi dikasih direndam saja sedikit, nanti airnya kan habis. Yang tanpa air dan yang airnya penuh. Nanti hasil percobaannya bagaimana? Apakah kelembaban mempengaruhi atau tidak dan sebagainya itu ya. Itu. Nah, seberapa air yang akan menyebabkan dormansi berakhir. Nah, hipotesanya tidak ada pengaruh lama perendaman dalam perkecambahan, misalnya seperti itu. Nanti kita bahas dari waktu itu, tapi kalau misalnya punya waktu silahkan mengecambahkan, tapi dengan 3 tempat ada airnya penuh, terus hanya direndam sedikit, hanya lembab saja dan tanpa air. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan kasih komen serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan konten-konten Pak B yang lainnya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.